Khawarij menjumpai Ali bin Abi Thalib. Apa kata 10 pemuda itu kepada Ali? Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Maka Ali pun menjawab, ilmu. Kenapa? Ilmu itu warisan daripada Nabi dan Rasul, sedangkan harta warisan daripada Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Yang kedua, ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamulah yang menjaganya. Jadi kalau kita memiliki ilmu, sudah barang tentu kita tidak bisa melakukan hal-hal maksiat. Kenapa? Karena kan itu ilmu menjaga diri kita. Tapi kalau kita punya harta, contoh HP saja contohnya. HP itu kan bagian daripada harta. Siapa yang menjaga HP itu? Kita atau HP itu menjaga kita? Kita. Yang selanjutnya, perbedaan ilmu sama harta, kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu apabila digunakan, itu bakalan tidak berkurang. Tapi kalau harta, apabila digunakan, itu pasti bakalan berkurang. Contoh, duit 10.000 kalau dibelanjokan, kalau sudah dipocahkan, pasti cepat habisnya. Nah, itulah dia. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, ilmu pasti. Orang yang memiliki ilmu sudah pasti barang tentu banyak sahabatnya. Sedangkan orang yang memiliki harta sudah barang tentu banyak musuhnya. Itu jelas itu. Makanya para sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap diri kita itu orang yang paling tinggi ilmu kita di antara orang lain. Sebab dalam falsafat pendidikan, ilmu itu kan terdiri dari 3 huruf kan. Apa huruf pertama? Ain, ya kan? Setelah itu lam, setelah itu mim. Ilmu, ya kan? Ain, lam, mim. Ain, kata orang filsafat, ain itu diibaratkan seperti mulut. Maksudnya apa? Orang yang menuntut ilmu itu tidak terlepas daripada 3 hal. Yang pertama, menanyo. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, berbicara. Lam itu diibaratkan seperti apa? Seperti langit. Langit itu terdiri di berapa lapis? 7. Langit 1, langit 2, sampai langit ke-7. Begitulah orang yang berilmu itu. Jangan menganggap diri kita lebih hebat dikarenakan ada di atas kita orang yang paling hebat. Jangan menganggap diri kita sok mantap. Ingat, di atas kita ada lagi orang yang lebih mantap. Jangan menganggap diri kita paling kaya. Ingat, di atas kita masih ada lagi orang yang lebih kaya. Nah, itulah dia. Lam itu diibaratkan seperti langit. Sedangkan mim, dalam filsafat pendidikan, mim itu diibaratkan seperti padi. Padi itu maksudnya apa? Semakin berisi, semakin merunduk. Begitu juga orang yang memiliki ilmu itu tadi. Ya, orang yang berilmu itu diibaratkan seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Tak pernah dia mengakui dirinya paling hebat. Tak pernah. Maka dari itu, kita harus mengikuti sifat-sifat tersebut. Baiklah para sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendapat flyer bahwasanya ini sudah ditentukan tema. Apa tema pengajian kita pada malam ini? Apalah tema pengajian kita malam ini? Masya Allah. Berteman hingga ke surga. Baiklah para sahabat-sahabati rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Tahu kamu artinya itu kan? Tahu tidak kamu artinya itu? Tak tahu. Saya ulangi sekali lagi ya. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Apa artinya itu? Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama kawannya dan tengoklah kepada siapa dia berkawan. Udah ingat itu agak? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Nampak saya di sini semua, Masya Allah, seperti Imam Bukhari. Kalau nuntut ilmu tak pernah bawa pena sama buku, inilah dia. Sedangkan saya membawa buku. Luar biasa di sini dan biasa di luar nampak saya orang ini. Ya, Masya Allah. Ya, hati-hati Pak Ketua.
Kalau sudah Pak Ketua tidak ada, maka masyarakat Pematang Pasir ini sakit semua. Baiklah para sahabat-sahabati rahimakumullah. Kawan itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan dikarenakan kawan itulah bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Sebelum saya lanjut lebih mendalam, samo itu samo mulut. Ini mulut punya kita kan. Mulut ini punya kita sendiri. Tanpa kita sadari, mulut ini nanti bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Karenakan mulut kita ini sendiri bisa memasukkan kita ke nerakanya Allah. Dan dikarenakan mulut kita sendiri ini bisa menjumpokan kita dengan Rasulullah. Itu para sahabat-sahabati rahimakumullah. Almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama kawannya dan tengoklah kepada siapa dia berkawan. Inilah yang bakalan kita kaji, para sahabat-sahabati. Sebelum saya membahas adab pergaulan, saya hari ini mencoba membawa kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Saya menceritakan bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan sahabatnya itu yang bernama Abu Bakar. Ada dua kisah yang insya Allah bakalan saya ceritakan pada malam yang berbahagia ini. Tapi ingat, kita sepakat malam ini. Andai kata pun kamu sudah tahu cerita ini, jangan pala kamu ceritakan sama kawan kamu. Tak khusuk nanti saya menceritakannya. Ya, gini aja, angguk-angguk gini aja. Ya? Sahabat Rasul ada namanya Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia tergolong sebagai kaum muhajirin. Apa itu kaum muhajirin? Orang yang ikut hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu disebut dengan kaum muhajirin. Sedangkan Abu Darda itu adalah penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Ketika Salman Al-Farisi ini sampai ke Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Selang beberapa bulan setelah itu, maka Salman Al-Farisi ini berniat ingin menikah. Lalu dikarenakan dia orang pendatang, ini kan Salman Al-Farisi orang pendatang ini kan, kaum muhajirin kan. Karenakan dia orang pendatang, maka dijumpainya lah sahabat ini tadi yang bernama Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku ada perempuan yang ingin kunikahi. Perempuan itu sangat mantap di hatiku. Maka Abu Darda pun membawa Salman Al-Farisi menjumpai wali daripada si perempuan ini tadi. Paham yang saya ceritakan? Setelah itu, ketika mereka sampai ke rumah si perempuan itu tadi, maka si ayah perempuan itu menyuruh Salman dan Abu Darda itu duduk. Lalu Abu Darda pun menyampaikan isi hati Salman Al-Farisi. Singkat cerita, apa kata Abu Darda? Tujuan kami datang kemari, wahai saudaraku, ingin meminang putrimu. Yang mana yang ingin meminang putrimu itu adalah sahabat sebelahku, Salman Al-Farisi. Maka apa yang terjadi? Kata si ayah perempuan ini, tunggu sebentar wahai para sahabat-sahabat Rasul. Kutanya dulu anak perempuanku. Apa yang terjadi? Ternyata anak perempuan si bapak ini tadi tidak suka atau menolak lamaran Salman Al-Farisi. Namun si perempuan ini tadi jatuh hati kepada Abu Darda. Maksudnya apa?
Saya contohkan begini. Saya jatuh cinta kepada perempuan di Pematang Pasir nih. Karena kan penduduk asli Pematang Pasir adalah Pak Yansah. Ya kan? Saya bawa Pak Yansah juru bicara. Singkat cerita, ternyata cinta saya ditolak. Malah berpindah arah kepada Pak Yansah. Kira-kira saya sakit hati tidak? Wah, sakit hati lah, cakar-cakar dinding pun mau. Itulah yang dialami Salman Al-Farisi itu tadi. Sebelum Salman Al-Farisi ini menjumpai si ayah perempuan, ini Salman Al-Farisi ini sudah persiapan. Duit sudah terkumpul semua. Mahar sudah dikumpulkan. Nah, ketika datang ke hadapan si ayah ini tadi, dia konok tolak. Malah si perempuan itu suka kepada Abu Darda. Apa yang terjadi para sahabat-sahabati rahimakumullah? Yang terjadi adalah si Salman Al-Farisi ini sangat legowo, sangat senang. Masya Allah, tabarakallah, selamat dia sahabatku Abu Darda. Dan perlu diketahui Abu Darda, semua uang-uang yang dijadikan sebagai mahar itu kuberikan untuk kamu. Luar biasa itu kan. Begitulah rupanya contoh dari persahabatan sejati itu kawan-kawan sekalian. Kalau awak lah mungkin agaknya itu. Sudah awak kumpul duit misalnya. Tinggal meminang. Ternyata kono tolak awak. Kawan awak yang diterima perempuan itu. Mungkin agaknya duit yang kita kumpulkan itu tak kita bagikan sama kawan itu. Malah mungkin agaknya kau buat status. Ternyata teman itu mengkhianatiku katanya. Berbeda sifat sahabat Rasulullah dengan kita saat sekarang ini. Itu kisah yang pertama. Persahabatan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kamu ingin meminang perempuan, jangan kamu bawa kawan kamu. Bawa orang tuamu. Kalau kawan belum tentu nanti kamu diterimanya, ya kan? Dan belum tentu kamu legowo seperti Salman Al-Farisi. Bisa jadi nanti mohon maaf pendek akalmu, kamu ambil baygon kamu minum. Tuh. Kisah yang kedua, para sahabat-sahabati sekalian. Kisah persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki kisah yang sangat menarik di zaman Rasulullah. Ketika kaum kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah, maka di malam hari Rasulullah dan Abu Bakar itu meninggalkan kota Mekah. Ketika mereka meninggalkan kota Mekah, maka mereka bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur. Ketika mereka bersembunyi di Gua Thur, ini kafir Quraisy ini mencari-cari mereka, mengejar mereka. Nah, sebelum mereka masuk ke Gua Thur ini, yang pertama sekali Abu Bakar mengamankan kondisi di dalam gua itu. Ada tidak binatang-binatang di situ? Ada tidak binatang yang berbisa? Ada tidak binatang buas di dalam? Sebelum Abu Bakar masuk ke dalam gua, memastikan tempat itu harus safety terlebih dahulu. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan saya masuk ke dalam gua. Lalu Abu Bakar mengatakan, jangan Rasulullah, biarlah aku yang pertama sekali memasuki gua ini. Andai kata terjadi apa-apa di dalam gua itu, meninggal aku, yang menangisi jenazahku hanya dua. Yang pertama istriku, yang kedua anak-anakku. Tapi kalau kamu masuk ke dalam goa itu, wahai Rasulullah, terjadi apa-apa, meninggal kamu, bukan hanya anak dan istrimu yang menangis, tapi umat Islam menangis atas kepergianmu. Luar biasa itu. Kamu kalau ada kawan begitu, misal, ini lo golap ini misalnya. Sekretariat ini kita golap. Bakunci. Dibuka. Ada 2 orang kamu di situ. Paling basi tugan-tuganan mungkin aja. Kalau masuk ke dalam, kau nak coki setan pula aku kahang gitu. Kau masuk ke dalam, kau masuk ke dalam.
Tapi tidak, para sahabat-sahabat sekalian. Dipastikan Abu Bakar dalam goa itu tadi. Kalau terjadi apa-apa samaku, meninggal aku, yang paling nangis itu ialah anak dan istriku. Tapi kalau kamu, wahai Rasulullah, meninggal kamu dalam goa, maka yang menangis itu bukan hanya saja anak istrimu, tetapi umat Islam menangis atas kepergianmu. Ini sahabat yang sangat luar biasa nih kawan-kawan. Dah, ketika masuk ke dalam goa, ketika sudah dibersihkan Abu Bakar, maka Abu Bakar menyandar di dinding goa sambil meluruskan kakinya. Bisa dibayangkan itu kan? Bisa tidak dibayangkan? Kok tak bisa, udahlah, pulanglah saya. Diluruskan Abu Bakar lah kaki ini tadi, dan disuruh Abu Bakar Rasulullah tuh golek, tidur di atas paha Abu Bakar. Jadi intinya apa? Paha Abu Bakar itu dijadikan bantal oleh Rasulullah. Kita punya sahabat, pernah tidak sahabat kita seperti itu? Tidur di sini gitu. Hah? Loh bukannya? Amak kepala baru kawan nih, jitaknya sekali. Luar biasa itu kan. Saya seumur hidup saya, usia saya 26 tahun saat sekarang ini, belum ada kawan saya yang begitu tuh. Belum ada. Paling kawan-kawan awak ya berdisko-disko, karaokean, ngerokok, ngopi. Tak pernah saya jumpai ada kawan saya dipersilahkannya saya golek di atas paha dia. Tak ada. Tak ada. Kamu jumpai kawan begitu? Alhamdulillah lah. Mungkin agaknya pun itu terpaksa atas becak ya kan. Di atas becak. Duduk loh di sini gitu. Tak ada lagi tempat duduk di atas becak nih gitu. Luar biasa itu kawan-kawan sekalian. Bukan hanya sampai di situ saja. Ketika kedua ini tadi tidur, Rasul tidur lelap, Abu Bakar tidur lelap. Maka Abu Bakar ini digigit oleh kalajengking kakinya itu tadi. Digigit kalajengking. Kalajengking itu binatang apa itu? Buas atau berbisa? Berbisa ya. Tapi ditahankan Abu Bakar. Ketika kaki Abu Bakar itu digigit kalajengking, ditahankannya. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahankan Abu Bakar. Apa itu? Tetesan air mata. Itu tidak bisa ditahankan itu. Saya teringat juga masalah air mata ini. Tidak semuanya orang yang meneteskan air mata dikarenakan sedih. Tak semuanya. Bisa jadi orang menangis dikarenakan kepodasan. Menguap. Setelah itu sakit mata. Ya kan? Konsepnya, setetes air mata memiliki sebuah cerita. Itu masih pengantar lagi kata-kata lebay itu, belum lagi selanjutnya. Dah, saya lanjut kawan-kawan sekalian. Satu yang tidak bisa ditahan oleh Abu Bakar, yaitu tetesan air mata. Ketika Rasulullah tertidur, terasa tetesan air mata tuh ke pipi Rasul. Dan Rasul pun bangun, ditengok Rasul ke atas. Kamu Abu Bakar kenapa nangis? Enggak ada Rasul. Jawab, kenapa kamu nangis? Enggak ada Rasul. Jujur Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Wahai Rasulullah, kakiku kono gigit kalajengking. Kenapa tidak kamu banguni aku? Kata Rasulullah, aku tidak tega membangunimu, wahai Rasul. Luar biasa itu. Awak suruh kawan golek di sini kan? Nah, goleklah kau sini, golek. Tidurlah kawan, jangan menangis. Dita awal sekali. Begitu menempel di sini nyamuk, dipotuknya, tak bangun kawan. Berbeda dengan